keimanan di dalam agama masing-masing. Nah, kemudian di sebalik itu, di salah satu agama itu tentunya ada kitab juga masing-masing. Nah, keimanan yang dipertuhankan seseorang di dalam agama masing-masing itu, apakah ada nama-nama Tuhan yang dipakai oleh keimanan di antara kedua pihak? Seperti contoh, Al-Quran mengatakan, apakah Al-Quran adakah nama Yesus di dalam Al-Quran? Itu harus dicek betul-betul, Bang. Karena itulah keimanan sebelah. Begitu juga umat Islam. Kalau benar-benar mengimani tentang Isa, apakah ada Isa di dalam Alkitab? Nah, disitulah cari kebenarannya siapa Isa dan siapa Yesus. Kalau menurut saya seperti itu, Abangku. Ya, makanya disitulah duduk. Makanya disitulah nanti poinnya duduk di situ keimanan itu. Tuh. Ya. Begitu kira-kira, Bang. Demikian. Oke, sebelum kita lanjut, saya sambut tamu dulu nih. Bang Nikodemus, selamat pagi. Ya, Bang Nikodemus, selamat pagi. Oke, silakan lanjut, Bunda Lin. Ya, Bunda Lin, silakan lanjut, Bunda. Ya, mungkin host. Jadi apa yang ditanggapi tadi Bang Aldi kan seperti itu. Kan iya. Pamungkas itu betul ya. Jadi keimanan yang betul ya seperti itu. Mereka sekarang banyak menghina Yesus, menghujat Yesus, tapi dia tidak tahu Yesus di Alkitab atau Yesus di Al-Quran itu siapa. Kalau di Al-Quran kan yang namanya Isa, kalau yang di Kristen kan namanya Yesus, dengan sosok yang ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Saya dulu pernah belajar Alkitab di zaman-zaman tahun 70-an itu ya, 70-an, 80-an. Jadi Isa itu waktu itu tuh sama dengan Yesus. Ya, pendapat para ahli pada waktu itu. Isa itu adalah Yesus itu sendiri, cuman di dalam Al-Quran itu kisah Isa itu sudah beda, banyak perbedaan, sedikit kesamaan. Berpuluh-puluh tahun ya kan, sejak Kristen masuk di Indonesia, dengan Islam yang sudah duluan masuk di Indonesia, sehingga paradigma pemikiran waktu itu Isa sama dengan Yesus. Tetapi setelah diamati, setelah dijalani, ya, setelah kita lalui beberapa dekade, bahwa ada yang memutuskan bahwa pemerintah memutuskan pada waktu itu Isa dengan Yesus adalah suatu sosok yang berbeda. Jadi Isa bukanlah Yesus di dalam Alkitab, dan Yesus bukanlah Isa yang ada di dalam Al-Quran, begitu. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi, ya, tidak perlu mendebatkan dua sosok yang berbeda itu. Namanya keyakinan, keimanan, ya tidak bisa ketemu sampai kapan. Jadi jangan paradigma pikiran kita adalah menyamakan Yesus dengan Isa, walaupun ada persamaan sedikit ya, tetapi perbedaan yang banyak. Dengan dasar itulah para ahli ya mengambil keputusan bahwa Isa itu bukanlah Yesus ya. Untuk Kristen yakinlah bahwa Isa itu bukan Yesus dan Yesus itu bukan Isa. Yesus adalah Tuhan. Dengar dulu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juga manusia, tapi kalau di Islam tidak bisa dia mengimani seperti itu. Itu haknya mereka, karena memang ajaran mereka beda dengan kita. Oke, tahan dulu. Kita sambut tamu ini, ada Bang Suma ini. Selamat pagi, Bang Suma. Sehat selalu, Bang. Selamat pagi, saudaraku ya. Sama-sama kita pagi. Sehat. Ya, semuanya selamat Gimana pagi semuanya. Bang Suma tanggapi narasi dari Bunda ini, silakan, Bang. Tunggu dulu, saya mau sapa dulu ini Bang Suma. Assalamualaikum, silakan. Bang. Waalaikum, saudara. Ya, Masya Allah. Saya jujur aja, Gurunda saya ini penggemarnya Bang Suma, jadi setiap Bang Suma live saya suka nontonnya. Ya, makasih Bang. Saudara seorang Muslim atau non Muslim? Alhamdulillah, saya Muslim, Bang. Alhamdulillahirobbilalamin, Masya Allah.
Mohon izin teman-teman, saya menyikapi sedikit dari teman kita yang Silakan, tadi, Bang. Bunda ya. Jadi gini, memang Isa dan Yesus itu berbeda, itu udah pasti itu. Jadi Isa bagi kami, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengenal Nabi Isa atau Yesus, Nabi Isa sekalipun. Dikarenakan memang berita yang datang kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, itu tidak melalui penyelidikan. Jadi itu hanya berita-berita gaib yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada beliau terkait dengan cerita itu. Makanya dalam Al-Quran diceritakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yulqun aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim is yahtasimun, kata Al-Quran. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang aku wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka kemudian melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka akan memelihara Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Jadi Nabi Muhammad memang tidak hadir pada saat itu. Jadi seketika ketika Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa, itu tidak diawali dengan penyelidikan sejarah, tidak diawali dengan mengumpulkan kesaksian-kesaksian, sehingga Isa ya Isa, Yesus ya Yesus. Nah, cuman permasalahannya kemudian mungkin dari pihak pengiman Yesus itu di Indonesia dulu pernah masuk menggunakan istilah Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Bahkan gereja-gereja hari ini masih ada juga yang menggunakan nama Isa al-Masih ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya gini, kalau kita berbicara mengenai kritik gramatikal bahasa, tidak ada perbedaan antara bahasa Aram dalam bahasa Arab dalam penyebutan nama ini. Karena dalam bahasa Arab itu Aram disebut Iso. Bahasa Yunani pun Iso sebenarnya. Nanti ketika diajarkan dalam bahasa Septuaginta, bahasa Greek, bahasa Yunani, baru ditambahi us. Tadinya Iso. Ketika diajarkan kepada orang Roma Yunani, baru disebut Isos. Masuk ke Indonesia baru ada penambahan Y menjadi Yesus. Jadi sebenarnya Aram Iso, Yunaninya juga Iso, kemudian bahasa Arabnya adalah Isa, dan bahasa Ibraninya Yesua. Nah, us itu nanti di Yunani Romawi, dan Y atau J nanti setelah di Belanda dan di Indonesia. Jadi pada dasarnya itu oknum yang sama dalam perspektif ini, tapi dalam iman kita itu adalah oknum yang berbeda. Seperti itu. Makasih. Baik, makasih banyak Bang Suma. Baik, Bunda Lin mungkin mau tanggapi narasi dari Bang Suma, silakan Bunda Lin. Ya, terima kasih ya Bang Zuma, penjelasan yang luar biasa. Sama-sama. Nah, ilmu yang luar biasa. Saya tidak Ya, bisa teman-teman bahasa tertib lagi, ya. Saya tidak Tetep. bisa bahasa asing, Aramaik, Yunani, Ibrani, tidak bisa saya, karena memang ilmu saya itu tidak sampai ke sana ya. Yang saya katakan tadi yaitu perbedaan antara Isa dan Yesus secara umum saja ya. Saya tidak pakai data dan tidak pakai ayat. Jadi dulu itu saya kan pernah juga sekolah Alkitab ya. Jadi dulu itu Isa itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi karena ada keputusan Menteri Agama pada waktu itu bersama-sama dengan yang lain-lainnya menetapkan bahwa Yesus bukanlah Isa, sehingga semua hari besar Kristen yang berkenaan dengan nama Isa itu diganti dengan nama Yesus. Mengapa demikian? Mungkin mereka berpikir seperti ini karena dua agama besar ini berbeda ya, berbeda iman terhadap seorang sosok Isa atau Yesus itu tadi. Untuk supaya aman di Indonesia ini diambillah keputusan berdasarkan penelitian, berdasarkan penyelidikan, sehingga dipisahkanlah antara nama Yesus dan nama Isa. Tidak masalah. Karena apa? Di dalam pribadi Isa dan pribadi Yesus itu banyak sekali perbedaan. Baik itu perbedaan sejarah, perbedaan personalnya, perbedaan
banyaklah perbedaannya sehingga Intinya kalau aja, Bu. kita satukan, Intinya aja, dengar Bu. dulu lah Tidak Pak, terlalu saya kan jauh. masih ngomong, dengar dulu, saya jawab Sebentar Bang Yalannya, santai aja. Kita di sini saya kondusif. Yang penting kondusif semua. Santai aja ya. Silakan silakan Bunda. Nah, jadi perbedaan itu harus kita hormati karena Indonesia ini kan menganut toleransi, ya kan? Menganut dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang kita itu ditanamkan sejak kecil adalah saling menghormati satu agama dengan agama yang lain. Sehingga setelah saya masuk di TikTok ini saya juga heran, saya tidak menuju ke Islam saja, ke Kristen juga. Kenapa ada perdebatan yang begitu tajam sehingga di dalam perdebatan itu mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak kita keluarkan. Ini dua belah pihak ya. Sangat disesalkan sekali mengapa kita menghina kesembahan orang ya. Kedua belah pihak ini ya. Padahal itu tidak boleh untuk kita lakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena tidak lepas dari keegoan manusia itu sendiri, termasuk saya dan saudara-saudara. Kita kalau dalam perdebatan itu ingin menang, walaupun itu salah, tetapi udah saya katakan tadi, kalau seorang debates itu dia hanya ingin mempertahankan pendapatnya, mempertahankan opininya, mempertahankan gagasannya, tidak peduli itu salah atau tidak benar ya. Jadi itu sah-sah saja, karena saya juga waktu di kuliah dulu suka berdebat juga ya, berdebat ilmiah ya. Jadi kalau saya disajikan suatu pokok masalah, suatu topik ya saya bertahan, walaupun saya salah, saya tetap bertahan dengan opini saya, itu sah-sah saja. Tapi sekarang marilah kita saling menahan diri dari Kristen, terutama walaupun orang sebelah mencaci maki misalnya, menghujat misalnya, kita jangan balas, karena di dalam ajaran kita itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saya sedih sekali ya ketika orang yang tidak percaya Yesus mengatakan Yesus itu ini itu, sampai alat kelaminnya pun disebut, sampai bukan main. Saya sedih ya, saya tidak melawan tapi saya sedih. Begitu juga yang Kristen yang suka begini begitu dengan nabi mereka, dengan sesembahan mereka. Janganlah, mari kita berdebat boleh, tapi dengan kata-kata yang bijak. Inilah kata-kata yang bijak yang tidak memicu permusuhan di antara kita, karena banyak terjadi, banyak korban sudah kena intoleransi itu tadi. Terima kasih, hanya itu saja Pak. Demikian. Baik, makasih Bunda, makasih. Kita sambut tamu dulu nih. Ada Bang Aladin. Aladin, selamat pagi Bang Aladin. Ya, pagi. Salam semua. Ya, Bang Blackstone, selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang, selamat pagi. Shalom. Oke, baik. Silakan Bang Suma lanjut, mungkin mau tanggapi narasi dari Bunda, silakan. Baik Bang. Jadi gini, ketika berbicara mengenai Nabi Isa dan Yesus, sekali lagi saya mengatakan bahwa rujukan Al-Quran itu bukan kepada Bible, tapi rujukan terkait Nabi Isa itu adalah pewahyuan yang seketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa membaca kitab sebelumnya, tanpa melakukan penyelidikan atau mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang di sekitarnya. Seketika datang berita gaib dari pencipta langit dan bumi kepada beliau, bercerita tentang Nabi Isa, di antaranya ibunya dan nabi-nabi yang lain. Itulah yang kami imani. Kemudian kalau saudara Kristen kan berbicara mengenai Yesus, tentu dasar pijakannya adalah kitab mereka yang disusun atas penyelidikan orang-orang yang diimani sebagai rasul. Nah, masing-masing kita memiliki sumber dalam keimanan. Satu Nabi Isa, yang satunya adalah Yesus. Tapi berfokus kepada satu oknum yang diceritakan lahir tanpa ayah. Cuma ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Apa itu? Ketika Islam berbicara tentang Nabi Isa, Islam tidak akan keluar dari koridor tentang Nabi Isa berkait dengan Al-Quranul Karim. Tidak akan mengambil kemudian istilah-istilah di dalam kitab terdahulu untuk menisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Al-Quran percaya diri di sana. Ketika kemudian saudara Kristen mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, tapi pada faktanya istilah Injil, kemudian istilah Rasul, istilah Allah, istilah Alkitab itu diperkenalkan oleh ajaran Nabi Muhammad yang mencakupi kaidah-kaidah yang bersentuhan dengan Nabi Isa. Nabi Isa Nabi Isa berkata di dalam firman Allah dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Alkitab. Kemudian Nabi Isa juga berkata bahwa saya diutus untuk memberitakan Torah dan juga Injil. Lagi-lagi Nabi Isa menyebut kata Torah dan Injil. Lalu kemudian Nabi Isa bercerita tentang Allah. Wa iskala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah. Nabi Isa berbicara tentang Rasul, Nabi Isa berbicara tentang Allah. Nah, istilah-istilah ini muncul dan digunakan oleh saudara Kristen yang menolak Nabi Isa. Sedangkan sedangkan Yesus tidak pernah berkata tentang Injil. Yesus tidak pernah berkata tentang kata Rasul. Yesus tidak pernah berkata tentang Alkitab. Yesus tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah atau Allah dalam pandangan Islam. Artinya bahwa kita sama-sama mengakui Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Tapi pada implementasi keyakinan, kenapa merembet kepada Isa? Anda mengatakan Rasul, Anda mengatakan Allah, Anda mengatakan Alkitab, Anda mengatakan kata Nabi, Injil dan seterusnya. Artinya bahwa yang konsisten mengatakan Isa dan Yesus adalah oknum yang berbeda, Islam. Karena kami tidak menggunakan istilah-istilah Kristus atau Bible atau istilah-istilah Kristen yang digunakan kemudian saudara-saudara kita di gereja. Tapi kalau di saudara, jangankan istilah itu, bahkan rumah ibadahnya ada yang bernama Isa Al-Masih. Ini artinya bahwasanya kami datang belakangan menurut pandangan saudara Kristen, tapi yang datang duluan itu justru mengambil istilah-istilah dari Islam, dari Nabi Isa alaihi salam. Itu fakta. Kemudian yang kedua, terkait dengan agama Kristen, saya belajar di dalam 2 Timotius 2 nomor 24 dan 25. Di situ dikatakan begini, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya, termasuk kepada kami, orang Islam ini. Orang Kristen harus cakap mengajar. Berarti orang Kristen ketika berhadapan dengan umat Islam harus lebih paham Bible daripada kami. Sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang dengan sukarela, kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran juga sama, Bung. Diajarkan kepada kami untuk menyeru manusia dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik, wal mau'idatil hasanah. Berarti Kristen dalam tatanan ini, 2 Timotius tadi dengan Al-Quran itu sama penjabarannya harusnya. Islam mengajarkan dengan cara santun, dengan cara baik. Kristen pun dengan cara yang sabar, dengan cara yang sopan, dengan tata krama, tidak boleh bertengkar. Itu pola. Ada pengajaran masing-masing. Karena 2 agama ini adalah agama syiar. Kristen diwajibkan menyeru kepada seluruh manusia, mengajak seluruh manusia untuk menjadi murid daripada Kristus. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu amanat agung. Di Islam juga demikian. Nah, kenapa kemudian pertengkaran terjadi? Ketika kemudian saudara dari pihak Kristen dan mungkin dari pihak kami Islam itu tidak memahami kitab suci. Baik kitab sucinya sendiri maupun kitab yang dianggap suci oleh lawan diskusi, sehingga terjadi gontok-gontotan. Nah, kalau dalam Islam, saudara, sedikit lagi. Di dalam kaidah Islam itu ada yang disebut surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ini khususnya di data 46, kaidah dialog itu diajarkan, kaidah debat itu diajarkan. Wala tujadilu ahlal kitab. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Nah, makanya saya sendiri sebagai Bang Zuma kadang keras karena ada pengecualian terhadap orang yang zalim di antara orang-orang ini.
kamu boleh tegas, kamu boleh keras kepada mereka. Tapi tegas dalam hal ini tujuannya adalah memperbaiki. Kalau dibilang menghina, menghujat, alhamdulillah kami dari Islam itu tak ada menghujat sosok yang disembah oleh saudara kami Kristen, yaitu Yesus. Satu, karena kami beriman kepada oknum yang lahir tanpa ayah, yang diajarkan Injil kepadanya sebagai rasul bagi Bani Israel, sebagai manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Terlepas Anda menyebutnya Yesus, kami menyebutnya Isa, tapi kami menghormati beliau. Makanya misi kami adalah memuliakan Yesus. Kami tidak menerima Yesus ditampar, Yesus ditonjok, diludahin, diseret, ditumbak, digantung, dibunuh. Kami tidak terima itu. Kami tidak terima. Kami tidak ikhlas dengan ajaran seperti itu. Sedangkan Anda justru berdiri di poin-poin tersebut. Nah, itulah perbedaan kita. Jadi debat sebisa mungkin kita buat sesuai dengan 2 Timotius 2:24-25. Mari berdiskusi dengan baik, dengan data-data dalil yang akurat. Demikian. Baik, makasih Bang Suma. Mungkin ada teman-teman yang mau tanggapi. Ya, yang begini teman-teman ya, kita kondusif ya, kondusif ya. Saya sedikit menanggapi host. Oke, Ya, Bang kalau Blackstone, silakan. Ya santai ya, satu-satu ya. Oke. Kalau saya sendiri Oke, sebagai santun ya Kristen- Bang, ya silakan. Blackstone. Kalau saya sendiri sebagai Kristen, saya tidak pernah mengakui Isa Yesus. Catat. Mungkin dalam artian nama boleh sama, tapi oknum berbeda. Karena apa? Jelas, Yesus di kami itu mempunyai Allah dalam keilahiannya, itu sang Bapa, sang sumber itu sendiri. Sementara miliaran umat Islam dipastikan tidak tahu siapa bapaknya Isa. Apa mungkin Isa adalah anak haram? Itu perbedaan yang utama. Itu mengenai Isa dan Yesus. Karena apa? Dari segi kelahirannya pun sudah beda. Di mana Isa dikatakan lahir di bawah rumah, sementara Yesus lahir di kandang domba. Jadi saya setuju dengan Juma tadi. Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus. Karena dipastikan Isa tidak punya bapak, sementara Yesus dalam kemanusiaannya punya ayah yang bernama Yusuf. Dalam keilahiannya mempunyai bapa, sang sumber itu sendiri. Ya, sudah, saya lagi ya. Ya, oke, silakan Bang Aldi. Ya. Yang penting santun ya. Oke, lanjut. Sambut. Kalau saya Bang saya Aladin. disambut Bang, disambut Sebentar dulu Bang nanti Aladin saya dulu, baru naik. Bang Aladin. Nah, Ya, baik sebentar Bang Aladin ya. Ya, silakan Bang Aladin. Bentar ya. Jadi gini ya teman-teman. Tentang konsep ketuhanan atau tokoh yang di dalam Bible itu, yang tokoh sentralnya kita itu kan adalah Tuhan Yesus kan. Jadi seperti yang dikatakan Zuma, bahwasanya bahkan ada gereja yang namanya itu gereja Almasih gitu. Itu sebenarnya nggak masalah. Mau apapun sebutannya dalam bahasa apapun itu nggak masalah. Yang penting makna teologisnya itu sama. Gitu. Jangan misalkan saya menyebutkan Yesus tapi Yesus yang lain di pohon kurma. Enggak, Bible nggak berbicara seperti itu. Jadi kembali lagi ya saya katakan ya kepada Bang Zuma bahwa iman kekristenan itu bukan iman karbit, yang artinya iman kami nggak ditentukan dari bahasa, cara berpakaian, enggak. Tolak ukur iman kami bukan dari bahasa. Gitu. Jadi kembalilah, Bob. Terserah ada gereja yang mau mengatasnamakan gereja Isa Almasih atau apa, yang penting makna teologisnya itu sama seperti yang dikisahkan di dalam Bible. Jadi kami bukan iman-iman karbitan yang iman kami itu diukur dari bahasa. Itu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma ya. Menurut Bang Zuma, apakah Isa Almasih dengan Yesus Kristus ini sama? Silakan Bang Zuma. Oke, masih ada lagi. Kalau tidak ada lagi Bang Zuma yang silakan Bang Zuma. Langsung ke Bang Zuma aja, Silakan, silakan. saya kasih waktu. Iya, baik. Apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Saya katakan begini. Tadi di awal mungkin saudara tidak mendengarkan. Kedatangan Al-Quran ini untuk mensucikan Nabiullah, Rasulullah yang datang di kaumnya, Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberikan hikmat Injil pengajaran. Untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum yang datang kepada Nabi Musa. Sekaligus Al-Quran itu datang kemudian untuk menegur orang-orang yang menyelewengkan ajaran Nabi Isa tadi. Al-Quran datang untuk itu. Bukan Al-Quran datang membahas, bukan tidak membahas itu. Al-Quran datang meluruskan pemahaman-pemahaman terhadap
oknum yang dimaksud, termasuk ketika berbicara tentang nama. Nah tadi kita berbicara tentang nama. Sebenarnya Yesus itu nanti di Indonesia. Yesus itu nanti setelah di barat. Ketika di tengah-tengah kaumnya, Isa alaihissalam itu dikenal dalam bahasa Aram Iso. Dalam bahasa Yunani pun Iso. Nanti terakhir masuk ke dalam bahasa Yunani, Romawi. Setelah digunakan kemudian dia sebagai sembahan atau diperkenalkan sebagai logos, baru ditambahi us di belakangnya. Sebenarnya Iso. Iso dalam bahasa Aram, Iso dalam bahasa Ibrani, Yesus dalam bahasa Arab, Isa. Nah, kemudian ketika Anda berbicara kayak yang Anda sampaikan, saya tidak pernah beriman Yesus adalah Isa. Silakan. Tapi kedatangan Nabi Isa justru untuk merubah pola fitnah yang pernah dilontarkan kepada beliau, oknum tersebut. Apa itu diantaranya? Ketika dituduh dia anak zina, Al-Quran datang membersihkan ibunya. Nah, sedangkan di Bible Anda cari bolak-balik dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan pembelaan Yesus terhadap ibunya yang dituduh sebagai wanita persina. Di Islam memang tidak ada ayahnya. Betul, karena kenapa? Ibunya itu wanita suci. Sedangkan kalau di Kristen ada bapaknya. Belum nikah sudah mau diceraikan. Coba Anda baca Matius 1. Menurut saya itu penghinaan. Seorang wanita ingin diceraikan padahal belum menjadi suami istri. Coba langsung ke pertanyaan saya, Zuma. Saya enggak, gini loh, saya tanyakan. Ya, itu jangan apakah dipotong dulu dua Bang tokoh Alvin. yang sama? Biarkan Bang Suma selesaikan sebentar. Santai. Gini Bang Ya, Akmal. silakan lanjut Bang Suma. Nah, ketika bernarasi tadi Bang seperti Arnold tadi dijawab aja, Isa dan Tuhan Yesus itu orang sama gitu loh, langsung. sabar Iya, sebentar. Dia akan ketika menjawab si ke Juma situ. bernarasi tentang kedatangan Isa di Islam itu untuk membenarkan datanya mana gitu loh. Ya, jangan hanya asumsi sendiri. Oke, saya baca data Kalau boleh? Kalau berasumsi sendiri, Oke, silakan, Bang tunjukkan Suma. dalilnya. Oke. Tunjukkan dalilnya. Siap. Kalau memang Isa itu Iya, datang Bang Blackstone. untuk Sudah membenarkan. didapat poinnya, Bang. Paham ya? Oke, Bang Suma membacakan dalilnya. Oke. Silakan Bang Iya. Suma. Iya. Di dalam Al-Quranul Karim surah As-Saff dikatakan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dia datang kemudian untuk menjelaskan, mengajarkan tentang Taurat. Itu Nabi Isa alaihissalam. Dan Anda lihat di Matius 5, apa yang diajarkan oleh Yesus? Aku datang bukan meniadakan, tapi melengkapi, menyempurnakan hukum Taurat itu. Itu jelas itu. Jadi itu tidak terbantahkan. Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam datang, pada masa bayi beliau sudah melakukan pembelaan terhadap ibunya yang dituduh sebagai pesina oleh kaumnya. Nah, bagaimana dengan Yesus di Bible? Adakah dia membela ibunya? Kan tidak ada. Nggak usah terlalu jauh, Zuma. Oke, jadi Saya kesimpulannya. ditanya Bang, makanya saya jawab. Ya, itu kan pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya, Isa dengan Yesus ini sama menurut kamu ya? Beda. Saya kan udah mengatakan tadi. Jadi Ketika apa korelasinya kamu menjelaskan Isa, kemudian lari ke Bible itu gimana? Nah, saya kan sudah mengatakan tadi, ketika berbicara tentang Nabi Isa, Al-Quran datang menegur orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Pertama, saya katakan sama saudara, termasuk memasukkan namanya. Adalah tidak mungkin seorang Ibrani, seorang Aramaik melahirkan anak-anaknya menggunakan nama penjajah. Gak mungkin. Mustahil datangnya itu. cuma bahwa Isa datang untuk menegur yang memalsukan namanya. Di mana tertulis itu? Oh, jangan ke situ, Bung. Nabi Kita Isa tahu bernarasi sesuai Larang dengan aja ini cuma ini. tahu, jangan asumsi sendiri gitu loh. Anda menangkapnya nggak nyampe. Aku menegur narasimu ketika kau bernarasi sesuai dengan dalil gitu loh. Ya, Nabi Isa alaihissalam datang membela kemudian ajaran asumsimu sendiri gitu loh. ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan Yesus yang Anda sebutkan itu tokoh yang dari mana Yesus itu, Bang? Ya, dari mana Yesus Isa itu? itu bahasa apa, Zuma? Isa itu bahasa Arab digunakan dalam Al-Quran. Ingat, keturunan Abraham menggunakan 3 bahasa. Sabar dulu, Bang. Arab tidak pernah menyebutkan Bahasa Isa. keturunan Orang Arab itu Ibrahim, menyebutkannya Abraham itu 3. Yahshua.
ada Yahshua Ibrani, Al-Masih. ada Aram, ada Arab. Ini nggak bisa kamu ganggu. Sedangkan Yesus itu orang Yunani, bahasa Yunani, abangku. Oke. Lalu kenapa kalian rubah namanya menjadi Isa, Pak? Nah, Isa itu kan bahasa Quran. Itu bahasa Quran, itu firman Allah. Masa kami harus mengikuti karangan-karangan manusia wartawan? Israel. Harus menggunakan kalimat dari langit dong. Sebagaimana Yeshua Hamasiyah dalam Sejak bahasa kapan orang Ibrani, Arab menyebut Isa Al-Masih dalam bahasa Arab. Saya potong Sejak kapan- sebentar, jangan sebentar, menggunakan Bunda, kata Bunda, wartawan. Bunda. Zuma. Yang mengumpulkan data-data itu kan untuk diberitakan kan namanya wartawan, Bunda. Jangan menggunakan kata wartawan, itu tidak elok bahasa itu. Tolong Iya, kita iya, iya. orang Sebentar Bunda, kondusif Ya. sedikit. Gimana Santai, dong? santai aja. Masa Anda mau Yang harus ini. katakan seperti Iya. kata Rasul, padahal kalian menolak Isa kan lucu. wartawan itu sudah Anda menolak Isa Ya, kan? oke Bunda. Sudah Sudah ditangkap. Anda sudah menolak ditangkap, Isa Bunda. kan? Ya, jangan gunakan kata Rasul. Sederhana Saya kan? tahu ini orang pintar, orang gunakanlah kebijakan Anda dengan menggunakan kata-kata yang bijak, tidak ada wartawan. Lalu saya harus mengatakan kepada pengumpul berita di agama Anda dengan sebutan apa? Rasul. Katanya bisa ditolak. Sudah framing. Bentar dulu, ya, Bunda. Anda sudah framing. Katanya Nabi Isa Bunda, ditolak. Bunda. Kenapa Anda menggunakan sudah istilah framing. Rasul? Anda ini bukan orang Jangan berilmu, turun dong nih. tetapi orang yang suka memframing. La haula wala quwata illa billah. Jangan, Pak. Ibu. Mohon maaf Bunda ya, saya turunkan karena sudah tidak kondusif lagi. Lanjut. Ya, lanjut, silakan, Bang Zuma. silakan. Ya, jadi gini saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Allah. Kalian menolak Nabi Isa, harusnya jangan menggunakan kata Rasul dong. Karena Nabi Isa yang memperkenalkan kalimat itu melalui Quran. Ya Bani Israel, ini Rasulullah, Rasulullah ilaikum. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, Yesus pernah nggak berkata Rasul? Wahai Bani Israel, aku ini Rasul. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau menolak Nabi Isa, tolak semua pernyataan-pernyataan Nabi Isa. Jangan menolak Nabi Isa tapi istilahnya kalian telan. Gitu saudara, sederhana kan? Nah, saya ajarkan saya. Saya harus memanggil kepada orang-orang yang mengumpul berita-berita ini dengan panggilan apa? Rasul, Anda tolak Nabi Isa. Lalu saya manggilnya pewarta dong. Apa pewarta itu? Pengumpul berita dan mewartakan berita itu kepada orang banyak. Itu namanya wartawan atau pewarta. Itu istilah yang sangat elegan. Daripada saya bilang pengarang atau pendongeng, nah itu penghinaan. Tapi kalau pewarta artinya dia mengumpulkan berita-berita yang akurat, yang ilmiah menurut pandangan si penulis, lalu mengabarkan kepada orang lain, maka disebutlah pewarta. Bukankah setiap pagi kita membaca surat kabar dari pewarta-pewarta yang mengumpulkan data-data ilmiah di lapangan? Kita harus hargai itu. Jadi kalau saya mengatakan Rasul, canggung karena kalian menolak Nabi Isa. Begitu saudara-saudara. Silakan. Bagaimana Bang Arnold? Baik, Bisa silakan saya? teman-teman mau tanggapi silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Zuma, saudara kita yang mulia ya. Ya, waalaikum. Yang sangat saya hargai. Jadi begini ya Bang. Saya ingin mengajukan di antara kedua pihak Bang. Saya walaupun di Islam ya, saya masih ada di tengah-tengah. Tidak membela Islam, tidak membela Kristen. Cuman saya hanya ingin membuktikan, ingin mengajukan satu pertanyaan di antara dua pihak. Ya, kalau memang Yesus itu berbeda dengan Isa, maka mari kita ingin membuktikan di dalam kitab masing-masing, baik di Alkitab maupun di Al-Quran. Begitu Bang. Jadi pertanyaan saya begini Bang, di masa manusia akhir hayat ya, apakah ada seorang manusia bisa menunjukkan jalan yang lurus di masa manusia akhir hayat, di dalam dekat-dekat kematian? Nah pertanyaan saya, apakah bisa seorang manusia bisa menunjukkan jalan yang lurus di masa manusia dekat-dekatnya kematian? Hanya di situ pertanyaan saya Bang. Kalau memang ada di Al-Quran, tunjukkan kepada saya saat ini, dan juga Kristen, tunjukkan kepada saya Yesus jadi petunjuk jalan. Itu saja Bang, karena ini mempunyai kitab masing-masing. Demikian Bang Zuma yang terhormat. Oke, baik. Silakan Bang Zuma mau menjawab, silakan. Baik. Kalau di Islam itu sangat jelas sekali ya.
Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Jadi kalau di Islam, siapapun yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu teguh dalam pendiriannya sampai mati, apa kata Al-Quran? Wa abshiru bil jannah, maka kabarkanlah tentang surga sebagai upah kepada beliau. Dan ingat kaidah di Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam itu mati kecuali dalam keadaan selamat. Illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan selamat. Berbeda dengan saudara Kristen. Roma 8:10, barang siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, tubuhnya akan mati. Tubuhnya memang mati. Karena apa? Karena dosa. Orang yang mati karena dosa kemana perginya? Neraka. Kalau di Islam kebalikan, illa wa antum muslimun. Orang Islam itu jangan mati kecuali dalam keadaan selamat. Dalil. Nah di dalam Kristen, Roma 8:10. Maaf host, ini tidak sesuai dengan pertanyaan saya rasa. Jawab pertanyaan sesuai dengan keyakinanmu. Betul Bang Lek, betul. Kau jangan bernarasi, kok aku bilang, kau jangan bernarasi ketika narasimu kau tidak pahami gitu loh. Apa pertanyaan Bang Aldi? Saya ditanya, apakah ada Bang Aldi, keselamatan ulangi pertanyaanmu. di kehidupan Karena berikutnya kan nyambung. gitu? Bang Aldi, Pertanyaannya kau simak ulangi tidak? pertanyaanmu Bang Aldi. Bang Aldi sendiri sebagai penanya, dia mengatakan jawabanmu tidak nyambung gitu loh. Baik, Ya. baik. Saya Yang beri bertanya Bang Aldi nggak ya. bilang Bang Aldi, begitu, coba Anda aja yang pertanyaannya kepanasan. diperjelas. Silakan Bang Siap, Aldi. siap. Silakan Bang Aldi. Ya, Kan santai. yang merasa yang Bang bertanya Aldi, bukan coba di- ente panas aja Iya, ya. iya. Santai. Silakan Masuk diulang kulkas, pertanyaannya, Bang. Bang Aldi. Biar agak dingin. Gini. Ya, mohon maaf saya Bang Zuma yang terhormat ya. Saya Iya. pertanyaannya begini Bang ya. Karena saya di golongan Islam juga, makanya sangat-sangat saya menghargai Bang Zuma. Maka Bang Zuma saya anggap orang paling terhormat di kalangan Islam begitu Bang. Cuman saya terpaksa di sini karena Bang Zuma pun juga naik ke sini, jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Di dalam Al-Qur'an apakah ada yang mengatakan bahwasanya yang jadi petunjuk jalan di waktu manusia akhir hayat, di situ hari kiamat? Kata hari kiamat di situ artinya di dalam Al-Qur'an adalah akhir hayat. Nah, pertanyaan saya, adakah satu ayat di situ siapakah yang menjadi petunjuk jalan di masa manusia akhir hayat? Artinya hari kiamat. Nah, itu yang saya minta, adakah di dalam Al-Qur'an dalilnya? Kalau memang ada, siapakah dia? Nah, itu yang saya minta Bang Zuma. Demikian Bang Zuma. Iya. Dengan Kalau di yang- Silakan Bang Suma. Manusia yang Bang Jumaya, Iya. manusia, apakah ada Iya. manusia? Iya. Oke, iya. oke. Baik, Ustaz, baik. silakan Bang Suma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad itu kalau diikuti kata Quran, Allah akan mencintai siapapun yang mencintai, yang mengikuti kemudian Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kita khawatirkan apa? Tidak ada dalam Al-Quran orang Islam itu diusir oleh Nabi Muhammad. Oleh karena bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malah dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada seluruh manusia, jika mereka kemudian ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Lalu apa yang kami khawatirkan? Nabi Muhammad tidak pernah mengusir. Nabi Muhammad tidak akan mengusir. Nabi Muhammad tak bakalan mengusir. Bagaimana dengan Yesus? Orang yang memanggilnya Tuhan. Orang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Kan diusir oleh Yesus di akhir zaman. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan kami bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, Juma, kau bilang udah Nabi tadi, sekarang gantian, kau tak lari-lari. Nah, sekarang saya boleh bertanya dong. Sebentar, saya Coba jawab di pertanyaan akhir. Aldi dulu. Tunggu saudara. Jangan panas dulu. menjawab dari Jangan Bang panas Aldi. dulu. Aldi dulu. Jangan panas dulu. Saya ingin bertanya saya balik jawab pertanyaannya kepada. si Aldi Sabar dulu dulu. Bang. Sabar. Ini gimana Saya ini, ingin Bos? balik bertanya kepada Aldi. Bentar. Saudara Aldi, dengarkan saya Bang.
Pertanyaan saya sederhana. Adakah Yesus kemudian menyelamatkan orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat pakai namanya, Shalom, mengusir setan selamat pakai pagi, namanya, Bang Joma. bermujizat Nggak usah pakai tanya namanya nanti di Yesus, akhir zaman, karena Aldi hari kiamat? Islam. Tolong Anda tunjukkan Lain. dalil Iya, yang bertentangan Aldi dengan Islam. nyata Saya jawab data yang saya Yesus. sajikan tadi. Demikian. Bang Joma, Baik, baik. Sebentar bang, sebentar bang, sebentar bang. Bang Sebentar, Aldi sebentar. sekarang giliran Kristen, Iya, Bang Aldi dia- menjawab yang pertanyaan Bang Aldi. Masalahnya bang Suma bertanya sama saya ini kak. Bagaimana Iya, ini? kamu bukan Kristen, kamu nggak ngerti Iya, nanti Yesus, saya- iya, Bang saya Joma. jawab, Bang. Iya, saya jawab, Bang. Harusnya Iya, tanya saya sama jawab. orang Kristen. Iya, saya Kata jawab. siapa Bang. dia bukan Anda- Kristen? Silakan Bang. Bang Aladin yang jawab. Kamu nggak ngerti Kata siapa Kristen, dia sama bukan Kristen? percuma. Bang, Ya, silakan Bang Aldi. Gini ya. Bang Aladin aja. Kamu Si nggak Aldi ngerti kan tadi Kristen, Bang Aldi. bertanya. Bang Suma bertanya sama Kristen. saya Jadi ini bang. gini, Aldi, ya sebentar gini. Nggak. Kamu bukan Kristen, bukan ranahmu. Biar Bang Aladin aja yang jawab. Oke. Tadi Siap, kan siap. kamu Silakan, Bang bertanya. Aladin. Kamu pertanyaanmu tadi dua kan, apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu sama? Kemudian kamu Oh, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya bukan itu. kamu, si Aldi. Ini Oh, seiman sorry, dengan sorry, si Aldi. Aldi ini satu iman dengan kau. Jadi Enggak, dia beliau tanya, bukan Islam, apakah beliau bukan Muslim. ada Makanya manusia saya kan itu sudah adalah dari awal bang, saya kan sudah bilang sama bang Suma, saya ada di tengah-tengah. Iya, Ya, saya Bang, tidak ya. percaya Anda Muslim, Bang. Maaf. Ya nggak apa-apa bang, cuma Iya, saya yang memang jelas bukan Anda bukan Islam. Maaf. dari saudara, awal ya. saya mengatakan sama bang Suma, saya ada di tengah-tengah, tidak memihak Islam, tidak memihak Kristen. Oh, itu bukan sikap seorang Islam itu yang begitu. Jadi Berarti- pertanyaan Berarti bang Suma Aldi ini tidak punya salah agama, jalan. tidak boleh naik ke Berarti sini, bang Suma salah pertanyaan bang. Itu maksud saya mau jawab ini. Jadi kalau abang ingin Anda nggak bisa mempertanyakan jawab karena Anda tak punya Bukan, jawaban bu- dari agama Anda. karena bukan narak keimanan saya bang Suma. Oh, Mohon bukan maaf. bukan Mohon keimanan maaf, Bang. Anda itu tidak jelas. Anda itu Islam kah, Kristen kah? pertanyaan Bang Anda dengan Suma- saya pernah berdialog loh. Pernah Jadi berdebat bang kita. Suma, jadi bang Jadi di sini Suma, nggak usah berpura-pura Islam, Bang. Nggak pertanyaan usah. bang Suma sekarang saya serahkan Saya kepada dengan saudara bang, Aldi ini host pernah Bang ribut. Black. Ya, saya Bang serahkan Juma. pertanyaan. Iya, kami pernah Saya- berdebat. Dia mewakili Kristen kok waktu itu. Bang, Oke, Bang Bang, Suma. Bang Aldi sudah Sekarang ditangkap saya poinnya, Bang ya. pertanyaan saya ingin Udah Bang Aldi, kamu diam aja lah, itu bukan ranah. Iya, silakan. Iya, Siapa yang saya mau menjawab wakilkan pertanyaan ini. Udah kamu diam Pertanyaan aja. Udah kamu diam. Aduh. Biar Bang kasih Aldi ke dibawa Kristen aja dulu ya. Ini tidak kondusif ini. Udah. Ya. Ya, silakan. Bisa. Saya kalau tidak kondusif saya kasih di bawah ya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Bang Suma tadi? Silakan. Oh, Bang Aldi Aladin, turun ya? silakan Bang Aladin. Enggak, saya lanjut Iya, saya dulu ya turunkan dengan karena terlalu pertanyaannya banyak si ini. Aldi tadi. Sebelum saya ke pertanyaan Zuma, saya jawab dulu. Jadi gini kan, si Aldi bertanya, apakah Isa dengan Yesus itu sama? Itu jelas saya jawab berbeda, pengajarannya berbeda. Contoh di dalam Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang baptis. Apakah Isa itu mengajarkan tentang baptis? Kan tidak. Kemudian di Matius 26 ayat 26 sampai 28 Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang perjamuan kudus. Apakah Isa mengajarkan itu? Kan tidak. Jadi berbeda ya. Jadi jangan iman karbitan yang numpang di kitab kami gitu. Nah, kemudian si Ali bertanya lagi, apakah ada manusia itu yang benar-benar menjadi petunjuk kebenaran? Oke. Kita sebagai manusia kita tahu memang manusia itu tidak ada yang bisa menjadi sang kebenaran, itu tidak ada. Tapi ingat ya, tapi iman kekristenan itu kami mengimani bahwa Allah itu menjelma, itu turun menjadi manusia. Makanya di dalam Yesaya 43 ayat 11 itu kan dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Dan kemudian dia juga dikatakan bahwa dia itu adalah Allah Immanuel. Dia itu adalah Immanuel yang artinya Allah menyertai umatnya. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 kan menjelaskan tentang firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14-nya dia menjadi manusia. Jadi satu-satunya manusia yang adalah sang kebenaran, petunjuk kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Manusia lain itu tidak ada, itu pendusta. Gitu. Nah, kemudian si Zuma bertanya bahwasanya tunjukkan siapa manusia yang menyebut Yesus Tuhan itu diselamatkan. Jadi begini Zuma, ayat itu jangan dipotong ya, karena di situ jelas itu ada dikatakan bahwa melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Oke, ini pakai logikamu ya. Kalau logikamu nggak cacat, kalau saya melakukan kehendak Bapa, apakah saya pantas memanggil Yesus itu Tuhan? Pantas kan? Itu kan Tuhan Yesus menegur
Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, 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 tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kalau saya berseru-seru memanggil Yesus itu Tuhan, tapi saya tidak melakukan kehendaknya, ya saya nggak pantas, saya nggak dikenal sama dia. Tetapi kalau saya berseru kepada dia dan saya melakukan kehendaknya, pantas nggak? Ya pantas dong. Gitu. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwasanya di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Gitu. Jadi jelas ya semua pertanyaan itu. Oke. Silakan Bang Kojar, lanjut sedikit. Silakan Bang Kojar, lagi mungkin sebentar, mau Zuma, lanjut, sebentar. mau menjawab, silakan. Ditambah Bang Kojar, silakan Bang. Iya, tadi saya mengatakan bahwa kekristenan tidak ada kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah bangkitan dan hidup. Ya, siapa yang di sana dikatakan ya, Yesus akan membangkitkan bagi orang-orang yang percaya. Ya, begitu Bang Juma. Ya. Kalau misalnya Yesus tidak punya otoritas apapun, untuk apa kalau gitu Allah Sang Bapa menganugerahkan kasih-Nya, ya, menurunkan putranya yang tunggal supaya mereka yang percaya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Ya. Saya mempunyai iman percaya pada Yesus. Bahkan Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, Aku datang segera dan umatku sesuai dengan upahnya. Saya nggak yakin Bang Juma, maaf, di keislaman tidak ada keselamatan. Siapa yang bisa menyelamatkan orang Islam? Apakah pernah ada janji itu di dalam Al-Quran? Tidak ada. Hanya Islam, hanya mutu. Islam adalah keselamatan. Tidak ada, saya pikir. Ya, hanya satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus, yaitu Firman yang menjadi manusia. Begitu Bang Juma. Jadi detailkan sama saya, sama teman-teman saya orang Kristen, apakah keselamatan dalam Islam itu ada benar-benar? Kenapa Muhammad sendiri tidak diperpanjang umurnya sebagai kekasih Allah? Apakah benar-benar Muhammad itu selamat? Silakan Bang Juma. Saya nggak framing ya teman-teman di bawah, maaf. Oke, baik. Terkait dengan yang terakhir yang Anda sebutkan, saya kasih dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nabi Muhammad dan orang Islam itu tidak mati, hanya pindah alam. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Dalil itu satu. Kemudian ketika berbicara tentang keselamatan, Bung, Dalilnya, maaf saya potong. Dalilnya di mana Bang? Biar saya cari. Ali Imran ayat 169. Kemudian yang kedua, terkait dengan keselamatan. Jangankan Quran, Yesus pun menjamin keselamatan kepada kami umat Islam. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 3 dong. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang Engkau utus. Iman itu adalah iman kami. Kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, mengajarkan Bani Israel untuk menerima Injil atau hikmah kebenaran yang diajarkan oleh Nabi tersebut kepada Bani Israel. Kami beriman. Konsep keselamatan hidup kekal dari Yesus kami terima. Jelas itu, Bung. Sedangkan Kristen ini apa? Apakah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel? Tidak. Kalian menerima, sabar dulu. Kalian menerima Yesus sebagai Tuhan setelah dia keluar dari kubur. Anda tanggapi nanti, Bang. Nanti Anda tanggapi. Nah, jadi begini, Islam itu datang justru karena menegur adanya orang-orang penolak Yesus, penolak Nabi Isa alaihi salam dengan melantiknya menjadi sembahan. Al-Quran datang untuk meluruskan itu. Kalian ini berasal dari kelompok yang kedua. Ingat, ketika Nabi yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, kami sebut Isa ini, umatnya terpecah menjadi dua. Yang pertama Hawariyun, orang-orang yang dipilih menjadi sahabat, atau di dalam kaidah kalian murid-murid. Dan yang kedua adalah yang membantah mereka, yang membantah beliau, yaitu mereka yang disebut angkatan jahat. Siapa yang menyalibkan Yesus? Angkatan jahat.
Untuk siapa kemudian Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan? Untuk angkatan jahat. Siapa yang mendirikan agama di luar Bani Israel bernama Kristen? Angkatan jahat. Penyaliban itu berasal dari angkatan mana? Angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Kristen berasal dari mana? Dari orang-orang yang menyalib Yesus. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus, kalian ini anti Yesus. Tetapi kalian adalah korban dari pengajaran orang-orang Farisi yang menggunakan nama Yesus Sudah, sebagai Bang. sembahan. Ya, Terakhir, sudah. terakhir, sabar. Sebenarnya yang kalian sebut Tuhan Yesus itu bukan anak Maria. Yang kalian sebut Tuhan Yesus itu adalah dewa Athena, dewa Romawi yang disebut Agnostos Theos, Gimana datanya? dewa yang tidak dikenal. Lalu kemudian menggunakan sabar 10 detik Sudah, terakhir. Bang. Sudah. 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. Santai. 10 detik terakhir. Lari ke sana. 10 detik terakhir bahwa yang terus. kalian sebutkan Tuhan Yesus itu bukan anak Maria, melainkan dewa Agnostos Theos yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena dan orang Romawi. Itulah yang kalian sembah hari ini. Mulai framing, jangan gitulah, Bang. Ya, saya akan kasih data. Jangan Setelah ini saya gitu. kasih data. Silakan. Setelah ini saya kasih data. Silakan. Biarkan bernarasi tanpa data ya begini gitu. Kalau saya dikasih waktu, Bentar, saya kasih kasih data. data nanti. Sebentar Bang. Baik, ya. Nanti saya kasih data. Janganlah gitu, ya. Kau sendiri nggak ngerti bahasa Yunani, teriak-teriak ngatain Yesus itu adalah Enggak perlu menangis, Bang. dewa Saya akan dari Bang. kasih data. Saya kasih data nanti. Enggak, Silakan Anda saya tanggapi. cuma luruskan, Bang. Ya, saya sebagai Silakan. orang Kristen berhak dong, ya. Yesus Kristus, ya tadi saya sudah bilang, ya, Yohanes 3 ayat 16. Kalau kamu nggak percaya akan kedatangan Yesus, kamu akan dihukum. Ya, Datang sebagai? seperti itu. Datang sebagai? Ya, sebagai putra Allah, ya, Sebagai juru Tuhan atau selamat. sebagai manusia? Lukas 2 ayat 11. Bentar, Sebagai dulu, Tuhan sabar. atau sebagai manusia? Sabar kau Jumat. Manusia, iya, sebagai Tuhan. Iya. Sebagai Bentar Tuhan. dulu. Kenapa aku dipotong? Sebagai Tuhan. Kenapa Oke, aku oke. dipotong? Sorry. Silakan. Sabar. Ya, santai. Katakan gantian Biarkan dulu Bang Kojar dulu Bang Suma. Nanti Bang Suma. Baik. Iya, sabar Silakan. dulu, Bang. Ya. Tapi sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan datang. Lanjut. Oke. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Saya pikir ya Bang cuma ngerti arti binasa itu apa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Allah itu kasih, ya. Tidak ada Allah yang benar itu yang arogan, ya. Seperti itu. Nah, kasih itu apa, ya? Kasih itu adalah, ya, bagaimana Allah menceritakan di situ di 1 Yohanes ya 4 ayat 10. Kasih itu bagaimana Allah itu mengorbankan anaknya supaya manusia boleh diperdamaikan kepada Allah. Ya, seperti itu, Bang. Nah, untuk Yesus, ya, Yesus sebagai Tuhan saya sudah bilang, ya. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan dia yang maha kuasa, Bang. Ya, bahkan di Wahyu diceritakan dia bisa mengutus malaikatnya. Ya. Pertanyaan saya Anda belum jawab loh, Bang. Kenapa Muhammad ini posisi di mana? Apakah ada orang Islam yang bisa diselamatkan dan sekarang berada di sorga? Kenapa harus Isa Al-Masih yang ada di hadiratnya? Ya, di An-Nisa 158. Sementara almarhum Muhammad dan almarhum Ibrahim yang katanya suri tauladan kok nggak ada di hadiratnya, hanya Isa yang ada di sana, Bang Juma. Saya baca Itu dari saja, tadi ya. tapi tidak masuk di Silakan, otak. ya. Yuk. Udah ya? Saya kan cuma bilang An-Nisa 158 kenapa? Kok tidak ada sih? Sudah. Iya. Saya sudah bisa almarhum tanggapi. Muhammad dan almarhum Ibrahim. Silakan ya. Itu aja pertanyaan saya. Berarti benar Silakan, Al-Quran itu hati Anda itu buta. Saya sudah baca dalil tadi. Tapi Anda kulit. Oke, silakan. Bang Arnol, saya jawab Zuma sebentar. Sebentar. Silakan. Oke. Tadi kan Bang Kojar ini bertanya ke Zuma. Nah, apakah di dalam Islam itu ada konsep keselamatan? Nah, Zuma menjawab ada. Dia membawa dalil Yohanes 17 ayat 3. Dia mengatakan bahwasanya kami diselamatkan oleh Yesus kan, oleh perkataan Yesus berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Oke, berarti yang kau maksud di situ Allah itu merujuk kepada Tuhanmu, Zuma. Oke, nggak apa-apa, tapi kau harus terima konsekuensinya. Oke, kau dengar ya. Di dalam Mazmur 2 ayat 7 sampai 8 di sini perkataan Allah sendiri ya. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itu satu, sebentar ya.
Kemudian Amsal 30 ayat 4 sini ya. Sini saya kutip langsung perkataan Tuhan. Jadi siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Kemudian, sebentar. Sabar coy. Matius 3 ayat 17 ya. Ini perkataan Allah, ini perkataan Bapa. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, berdasarkan 3 ayat tadi, kau harus mengakui bahwasannya Tuhanmu itu beranak. Ayo, itu konsekuensinya. Kalau kau mengutip Yohanes 17 ayat 3, kau harus mengakui bahwasannya Allah itu punya anak. Jadi gimana Zuma? Oke, baik. Silakan. Itu dibantah oleh kitabnya Yahudi. Anda kan cuma mencomot kitabnya Yahudi. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Diam, ini giliran saya. Konteks bilangan 23 itu apa? Enggak. Konteksnya tentang Bang Su mau punya giliran. Bang. iya, sabar Nanti dulu, sabar baru ditanggapi. dulu, sabar Santai aja, dulu. biar enak ini. Sabar dulu. Nah, Silakan, Bang. gini, Sabar sebentar, dulu, ini saya sebentar. pertanyaan. Sebentar, Bang Aladin, tolong Anda diam dulu, Bang. Nanti Bang Suma Selesaikan jawab. pertanyaan saya, Bang nanti Anda. ya. Ya, Sebentar saya dulu, selesaikan sebentar. pertanyaanku begini. Nanti kan sudah. Oke, silakan. Iya, Ya, jadi nanti ini- Abang Aladin Oke, tanggapi ya. Silakan. Ya, Ya, Bang Hosea Sultan. 11 nomor 6. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, bilangan 23:19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia sampai dia berdusta. Oke, jadi Anda tidak bisa mau menjual Tuhan Anda yang dari Romawi Yunani itu. Sebenarnya yang Anda sembah itu berdasarkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang Anda sembah. Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu sembahan Anda. Kalau Ya, berapa Yesus Zuma, Hosea? Ya, berapa? Nggak usah kemana-mana dulu dengan Hosea? nggak usah terlalu jauh ke sana. Loh, Jadi kok gini, takut? Ini sabar kau ini dulu. ngawur ini. Hosea berapa? Coba sebutkan. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Adakah Enggak, kamu Hosea kemudian berapa? adakah kemudian kamu itu paham Bible yang sudah kau ambil dari Kau kitabnya sebut orang bahwa Yahudi? Hosea 11 ayat berapa tadi? Oke, Ini adakah pertanyaan kemudian ngawur di sini? kok ngawur pula gitu ya? Kau nggak menampilkan ayat, kemudian kau menarasikan Hosea berapa? Coba silakan. Biar dicek gitu loh. Ya, Hosea berapa? Dengarkan saya. Hosea 11 nomor 9. Tuli. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, nanti Jadi saya kemudian sabar dulu, diam dulu. Napa gantian kita? Kau kan cuma penyembah makhluk kuburan yang keluar pada hari ketiga. Santai aja. Dengarkan penjelasan saya. Aduh. Ya, santai aja, santai aja. Itu kan fakta real. Roma 10 itu fakta real. Itu fakta real. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Santai. Saya akan mandikan kalian dengan dalil. Jadi ketika berbicara mengenai keselamatan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sudah menjelaskan dalilnya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yesus itu tidak bangkit dari kubur. Yesus langsung terangkat ke langit. Jawab Begitu. pertanyaan saya. Pertanyaan Anda, saya sudah jawab. Pertanyaan Anda kan bertanya nih. Anda bertanya, Jangan kenapa dikaburkan kemudian Nabi pertanyaan Muhammad saya. menjadi tidak Jawab. dibangkitkan? Kan begitu. Jadi saya jawab Al-Quran surah Saya Ali tadi Imran. ngomong Anisa 158 Bang Juma. Kenapa di sana itu kok bukan kenapa harus ada Isa doang? Yang Nabi Isa itu dengar. Itu Al-Quran surah An-Nisa 158 itu menjawab tuduhan Kristen yang mengatakan Isa dibunuh. Itu kok bisa tuduhan? Ini gimana sih Bang? Kan Itu orang Al-Quranmu kafir sendiri menuduh yang Nabi menulis. Isa alaihissalam. Gimana? Boleh diam nggak? Enggak Ya dia sudah, Kan yang tahu dijawab, tentang silakan. Al-Quran kan saya, Ayo, bukan dijawab ente. dulu. Diam. Saudaraku penyembah makhluk kuburan, diam. Tenangkan diri Anda. Pengikut- Oke. pengikut Nabi yang dalam kuburan nggak sadar. An-Nisa ayat 158 itu diawali 157. Adanya tuduhan orang-orang kafir laknatullah bahwa Nabi Isa itu dibunuh, padahal tidak dibunuh, lantas diangkat ke langit. Itu tidak dibunuh, berarti bukan Nabi Isa yang mati dibunuh itu, bukan, tapi penggantinya. Maka yang keluar dari kubur itu penggantinya. Makanya Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31 yang keluar dari kubur itu iblis.
Yang keluar dari kubur itu Kristus palsu. Saya kasih data. Terus Kan begitu. Gimana Sabar sih, dulu, Juma jangan ini? kepanasan. Mana dalilnya, Jangan Juma? kepanasan, saudara. Saya berbicara terkait hal ini. pertanyaanku mana Jadi, ini jawabannya? loh, saya menjawab kok An-Nisa ayat 158 itu menjawab Kenapa penjelasan harus Isa? Kok 157-nya. tidak ada Ibrahim Ya Allah ya sama Karim. Muhammad? Ya Silakan Allah ya dong. Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. ini ya. Ya Allah ya Karim. Ketika Kenapa kamu orang-orang menjawab ini? pertanyaan, jawab sesuai dengan Al-Qur'anmu gitu loh. Kalau memang Saya sudah punya- menjawab Al-Quran surah dia sudah An-Nisa menjawab ayat Alkitab. 158 Tahu sama itu aja framing. uraian Di mana- dari Di mana 157. dikatakan bahwa yang bangkit itu di dalam Alkitab adalah iblis. Ayo, berikan dalilnya. Oke. Di mana ada Yohanes, kata seperti itu? dengar. Di mana Yohanes, dalil- Iya, Yohanes sudah, Bang. 12 nomor Pak, 31, Yohanes 14 nomor 30, Yesaya, oke, 14 nomor 15. An-Nisa 157 Nah, ini itu, lain lagi dia. Dia larinya ke Al-Quran, yang satu lagi. Sabar dulu. Masuk Sabar lagi dulu. generasi. Iya, iya, Jadi sabar Nabi dulu ya. Isa, dengar. Kamu jawabnya Nabi Isa, 157. dengar. Iya. Ini waktu saya, Bang. Hargai Enggak, waktu itu saya. bukan Nanti semakin jawaban, lama bro. ini. Ya, Semakin lama. 157 bukan jawaban, bukan Semakin jawaban. lama, semakin lama nanti. Semakin lama nanti. Semakin lama. Boleh nggak saya menjawab? Bang. Kita Aduh. kondusif aja semua. Biarkan dia bernarasi, nanti kita tanggapi. Sabar, Bang Koja. Aduh. Biarkan aja Bang Suma Bang bernarasi, baru kita tanggapi. Bang. Parah ini, Ya. parah ini. Tadi Bang Host, tadi aku meminta perkataan Juma bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Dia Lah, kan saya sudah kasih data, pelajaran kepada Anda gratis. Sabar. Ini Kau giliran tadi saya, mengatakan- tapi kenapa ini? Sabar. Kau mengatakan Biarkan Blackstone dulu. di Yohanes Bang Arnold, 14 biarkan ayat Blackstone dulu. 15, sementara data yang ditampilkan tidak benar, Host. Ya. Mana ada tidak benar? Yohanes 12 nomor 31. Tampilkan Arnold, suruh Zuma diam dulu. Enggak, Bacakan, kalau memang dibacakan, ada Yohanes. tertulis di Yohanes 14 ayat 15 iblis yang bangkit. Tunjukkan dalilnya. Ayo, tunjukkan. Enggak, tunjukkan dalilnya. Yohanes Jangan 12, berbicara Yohanes sesuai dengan 12 narasi nomor omong 31. Kan ada Tunjukkan dalilnya biar semua baca, biar para pengikutmu yang Islam-Islam di bawah. sekarang berlangsung Gitu. penghakiman atas dunia Oh, ini. tidak. Sekarang itu kapan? Abad pertama atau abad ke-7? Tunjukkan dalilnya sesuai dengan perkataan. Yohanes 12:31. Tunjukkan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Gini loh Juba, biar pengikutmu di bawah paham kau itu tukang Ini gitu loh. ini cara Tunjukkan. menghentikan debat saya ini. Dah. Ngeyel, ngotot. Sebentar Bang Black. Ngeyel, Jadi dia ngotot. sudah, Bang Suma sudah izin dulu Bang Suma ya. Jadi Bang Suma itu sudah mengatakan ayat yang dia narasikan. Silakan abang-abang buka biar baca. Ah, betul. Saya sudah buka, itu tidak ada perkataannya. Bangkit Coba dari kamu baca, Tidak ada Coba yang Bang Black mengatakan baca. ini. Bang Black baca coba. Silakan Anda baca. Nah begitu biar kondusif. Teman-teman di bawah tolong tap-tap ya biar kuat, biar enak ini kita punya diskusi biar dapat edukasi nih. Oke. Teman-teman. Udah ya, sudah Tap-tap membaca ya. Nah, sekarang 14 lihat. ayat Yohanes 14 ayat 15 ya. Saya bacakan. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, maka kamu akan mengasihi Bapakku. Yohanes 14:30 kok jadi Yesaya 14 nomor 15 Yesaya 14 Ini yang benar. ayat nomor 15. Sebaliknya Oke. ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis di mana? Dilemparkan kemana? Ke liang mana? Iblis ke mana? Ke Maryam liang 71. Ke liang kubur. Maryam 71. Oke, terus Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu abad keberapa? Abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana tadi? Keluar dari? Jadi gini Keluar ya, dari teman-teman. kubur. Ya, saya sedikit Bang Zuma. Bang Arnold, saya sedikit Bang Arnold. Kok ngarang? Ada dalilnya kok. Kok ngarang? Makanya sabar. Endingnya di mana? Endingnya di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspada agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang penyesat
memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Sebentar ya. Nafas yang kalian percayai. Jadi yang keluar dari kubur, jadi yang keluar dari kubur, jadi yang keluar dari kubur menurut Yesus siapa? Sebentar, gini. Sebentar, Yang keluar dari kubur? Ya, Zuma, saya jawab, Zuma. Yang keluar dari kubur siapa? Oke. Yang masuk ke dalam kubur siapa? Oke. Kamu bawa dari dalil Yesaya tadi. Iblis. Sebentar dulu, oke. Di Yesaya itu kan konteksnya itu kan menjelaskan malaikat yang jatuh kan. Yes, betul. Malaikat ini makhluk roh atau punya Makhluk roh yang bisa merasuki tubuh manusia. Oke, mantap. Sekarang Yesus itu bangkit dengan tubuh kemanusiaan atau roh? Yang pakai Dengarkan, tubuh itu apa? iblis merasuki anak manusia, boleh nggak? Bang Arnold, suruh diam dulu, Bang. Iblis merasuki anak manusia, boleh nggak? Bang Arnold, suruh diam dulu. Mulai nggak? Anda kan bertanya sama aku kan? Bang Arnold, Anda bertanya sama aku. Saya jawab dulu. Yang dilihat sama Maria Magdalena di kubur itu roh atau daging? Daging. Oke, apa korelasinya dengan Yesaya tadi? Yesaya itu roh. Baca Yohanes Malaikat itu 13 nomor 2. Iblis merasuki Logika Yudas. kamu Yudas cacat, manusia atau kamu. bukan? Yudas manusia atau bukan? Mana-mana, aduh. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Silakan. Ada orang yang kerasukan iblis, betul? Betul. Berarti iblis bisa merasuki anak manusia, betul? Betul. Gini loh, Silakan, Bang. Jangan lari ke Alkitab dulu. Ya, itu belum selesai. Oh, udah. Al-Quran sudah selesai. Al-Quran sudah selesai. Satu. Kaitannya dengan Anda bertanya siapa yang keluar dari kubur? Ternyata yang keluar dari kubur iblis. Nabiku Nabi Muhammad bukan iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Siapa bilang kenapa kau salawatkan? Nah, tadi dalilnya apa? Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kau pakai sound card nggak mau gantian loh. Makanya di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab anak manusia akan keluar dari kubur. Ya, aduh. Habis ini Anda bicara, pertanyaan saya. Dengerin dulu. Ya, silakan Bapak. Oke, silakan. Kamu mau bicara. Ya. 157 Dengarkan saya dulu. Anissa itu. Nah, itu. Gimana? Ya, silakan. Orang mau sampean kan pakai soundcard ya, supaya teman kalian tuh bisa mendengar gitu loh, Bro. Silakan apa yang mau ditanyakan Pak? Kamu menjawab. Ya, terima kasih ya. Makasih Juma untuk kamu diam. Kamu bilang jawabannya 157 ya. Itu menceritakan bagaimana Isa diangkat. Ya, diangkat di mana kehadiratnya. Pertanyaan saya simpel loh Juma. Kenapa sih harus Isa yang ada di hadiratnya? Harusnya kan bertiga dong. Ada Ibrahim sebagai orang yang hanif dan Muhammad sebagai kekasih Allahnya. Pertanyaan itu tolong ceritakan sama saya, apa alasannya kenapa harus Isa? Kalau Anda bertanya, lari ke Alkitab terus. Kalau Anda bertanya, tolong simpan wadah untuk menampung jawaban gitu loh. Ya saya udah silakan. Saya jawab. Ya silakan. An-Nisa ayat 158. Bal. Apa itu artinya bal? Bal artinya tetapi. Kenapa diawali dengan kata bal tetapi? Karena menjawab tuduhan orang-orang kafir seperti Anda terhadap Nabi Isa. Wa qaulihim inda qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Maka aku karena ucapan mereka menghukum mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa, padahal mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang pendapat tentang pembunuhan itu. Mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang siapa yang mereka bunuh. Mereka benar-benar tidak tahu sebenarnya yang dibunuh itu siapa, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Bal rafa'ahullahu ilaihi, tetapi sebenarnya yang kami angkat adalah Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh.
Dibunuh siapa? Selamat pagi, selamat Dibunuh siang, siapa? salam damai sejahtera. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi ahli kitab. Kenapa Anda berpura-pura nggak tahu itu? Jadi jelas, dengar. Anda bertanya kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh. Dan kenapa dia dibunuh? Karena kelak akan menjadi saksi Saya tanya. tentang kalian. Sabar dulu, napa? Sederhana aja ya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Saya yang Anda ini, ditanya. yang Anda narasikan ini, Saya belum ya. Ntar dulu, selesai. biarkan dia Bang Suma selesai Anda bernarasi. narasikan Akbar. tadi ini kan tentang Isa. Allahu Anda Akbar. bercerita dalam Kenapa? Al-Quran Saya tentang menjawab Isanya. dulu. Saya selesaikan jawaban saya pertanyaan dulu. saya, Sebentar Bang Eng. Supaya Isa kita ini berikan edukasi menurut pandangan gitu loh. Ya, Kasih Isa edukasi Anda kan ini begitu. Lahir di abad keberapa, Ya. Suma? Ya Sebentar, Allah Bang. ya Isa ini lahir Karim. di abad keberapa di masa Ya pemerintahan Allah siapa? ya Karim. Ya Allah ya Karim. Suma, Ya Allah, Bang ya Eng tolong sabar dijelaskan dulu. pada saya. Biarkan Bang Suma bernarasi dulu Bang. Nanti baru ditanggapi. Bagaimana Anda Silakan, ini Bang egois Suma. sekali? Orang menjawab yang tadi belum selesai datang, Anda lagi nyundul. Kayak apa ya? Jangan membabi buta dong. Saya selesaikan dulu. Saya kan ditanya, kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Karena Nabi Isa kelak akan turun ke bumi menjadi saksi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Wahai Isa, Kenapa apakah Isa, engkau Bang? mengajarkan manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Kenapa Isa, Bang? Kok bukan Karena Nabi Muhammad? Isa yang terancam ingin dibunuh oleh kaumnya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Hanya Dan itu Nabi alasannya. Isa, dan Yang Nabi saya Isa, tanya itu kenapa bukan Ibrahim dan lah, Muhammad Nabi di hadiratnya? Ibrahim tidak dituhankan kelak setelahnya. Berbeda dengan Nabi Isa, dituhankan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka dia Di akan mana turun. Isa Dengar. dituhankan? Maka dia Di akan mana turun Isa kemudian dituhankan? mengusir orang-orang yang telah menuhankan dirinya. Itu dalil. Siapa yang menuhankan di Quranmu? Siapa? Ya ampun. Al-Quran itu datang menegur kalian. Al-Quran datang sebagai Nggak ada kaitannya, Bang. Kasihan si Cuma. Aduh. Matius 7 Saya tanya. nomor Oh, 22 nomor Matius 23 lagi. yang Silakan, diusir Bang di situ Engki. siapa? Nggak nyambung Jumah. Matius 7 nomor Pertanyaan 22 23 yang Udah, diusir udah, di situ udah. siapa? Udah kau gagal cuma dengan pertanyaanku. Udah sama yang lain aja. Siapa yang Sama menuhankan yang lain katanya? aja. Kau gagal. Siapa yang menuhankan Kau gagal. katanya? Katanya Matius Al-Quran. 7 Udah, Matius udah, 7 nomor 22 nomor 23 orang-orang Gagal. yang menuhankan Yesus Udah, diusir. Kau gagal dengan Tanya pertanyaanku. Kau Quran, nggak bisa udah. jawab pertanyaan. Ya sudah, terserah. Saya kan tidak harus memuaskan Anda Nggak bisa kan? jawab pertanyaanku. Silakan apapun yang menjadi jawaban saya. Namanya orang kafir mana bisa terima? Siapa yang kafir? Begini. Bang Kojar, Siapa yang biarkan kafir? Ya kita kamu lah menilai jawaban bertanya Bang lagi. Suma. Lucu. Ya. Oke. Host diturunkan aja sekarang yang Bang Eng, ngeyel yang silakan. bertanya tapi nggak bisa terima jawaban. Iya. Kalau bisa. Oke, Bang Eng silakan Percuma. mau bertanya sama Bang Suma silakan. Silakan. Karena narasinya cuma tentang Isa yang tidak disalibkan, saya hargai itu berdasarkan pengajaran Al-Quran. Pertanyaan saya Oh, ini kan pengakuan Nabi Yesus Isa. juga itu, Bang. Iya, Isa ini lahir di abad keberapa di masa pemerintahan siapa, Bro? Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu tidak membantah tentang kelahirannya dan tempatnya di mana, kerajaan siapa, tidak. Nabi Isa diwahyukan dalam Al-Quran hanya membantah kalau dia tidak disalib. Titik. Mohon disebutkan Isa Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kami bukan umat yang suka mengada-ngada. Tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan ya. Ya. Oh, ya kira-kira Isa ini di masa Fir'aun atau di masa Boleh saya bernarasi habis ini, host? Sulaiman? Iya, sebentar. Biar Oke, Bang oke. Eng dulu selesaikan. Silakan. Silakan. Bang Eng. Silakan Bang Eng. Boleh ya? Ya. Oke. Isa sosok yang terkenal di dalam Al-Quran yang tidak pernah disentuh setan, satu-satunya anak laki-laki yang suci yang disebutkan dalam Al-Quran Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan Sehingga di begitu dalam Al-Quran. Begitu istimewa. Oh, tidak dijelaskan Iya. dalam Al-Quran, saudara-saudara. Oke, Jadi nanti menurut saya boleh Anda bertanya Isa juga ini ya. sosok, ya sebentar. Sosok Isa ini sosok real, fakta atau fiksi, Bro? Itu jelas real. Ya, kalau real, sesuatu real pasti ada sesuatu. Ya nanti juga nasab saya di akan atasnya. bertanya tentang itu, kau nangis. Saya Ya. tanya tentang Paulus. Siapa Betul. nama bapaknya? Sabar. Udah, tenang Sul. Jangan lari ke Paulus kiranya. Tenang Sul. Jadi kalau sesuatu sosok yang istimewa di dalam Al-Quran disebutkan 25 kali namanya, daripada Rasulullah Muhammad hanya 4 kali, tentu dia ada nasab di atasnya. Siapa orang tua daripada kakeknya atau si
si Isa ini atau bapak gitu loh, ada nggak penjelasan Isa? Enggak dijelaskan dalam Al-Quran hal seperti itu. Nggak dijelaskan lah. Iya. Anda kok begitu yakin bahwa itu sosok yang nyata? Oh jelas, Kalau karena tidak Al-Quran penjelasan. datang dalam kaidah itu hanya menegur orang-orang yang menganggap Nabi Isa disalib. Titik. Udah, giliran Nah, saya iya, boleh? Giliran saya boleh? Sekarang saya tanya ini, sama nanya dengan lagi. Ibrahim nih, sama Nanya dengan lagi. Isa sama Ibrahim. Nanya lagi. Yang- kapan saya bertanya? Loh, yang milahnya diikuti. Kapan saya bertanya? Hal sepele loh saya ingin tanyakan tentang Loh, dari Yesus. tadi kan Anda sudah mengajukan Hal sepele. pertanyaan. Dari tadi saya diserang baru dengan pertanyaan satu membabi buta pertanyaan. di sini. Boleh nggak saya bertanya? Oke, Bang Tenang, Eng, Jul, tenang, beri Jul. kesempatan Bang Boleh Eng saya bertanya? untuk bertanya. Nanti Boleh Bang saya Eng bertanya? menjawab. Yes. Oke. Ya silakan. Silakan, Saya bertanya Jul. kepada Udah saudara Eng aja. Berarti Jadi gini. sudah, sebelum Anda Udah mengajukan mulai pertanyaan, gemetaran saya dia, udah simpulkan mulai gemetaran. bahwa Isa Lututnya adalah udah mulai sosok goyang. yang tidak jelas. Mulai dia di gemetaran lututnya. Di tahun keberapa dia lahir, di masa pemerintahan Allahu berkuasa. Akbar. Betul ya? Masya Allah. Cuma mulai gemetaran dia lututnya. maka sosok Isa ini adalah sosok yang fiktif yang tidak pernah ada. Betul ya? Kita ketawa. Betul. Mulai gemetaran lututnya. Zul, kamu Saya ketawa, boleh Zul. bertanya? Nanti boleh semuanya Ya, oke, boleh oke, baik, tanya. baik. Tapi kamu setuju kan bahwa sosok Isa ini adalah sosok yang Al-Quran misterius? saya yang tidak tidak- menjelaskan nama orang tuanya. Oh, lahir tidak kapan. menjelaskan. Berarti Allah berdusta di dalam surat Hud ayat 1 bahwa Ya Allah, ya Karim. Alif Lam Ra inilah ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dengan terperinci, disusun dengan yang Allahu rapi Akbar. dari yang maha Masya Allah. bijaksana dan maha teliti. Itu hoak Ya, aja. itu dari tamu, itu dari tamu. Kamu hanya Loh, umat itu dari terjemahan yang tamu, tidak ngerti bukan Quran. cerita saya. Boleh, boleh saya bertanya? Boleh, Loh, Ya, oke, sudah, oke, baik. fix ya, Boleh. bahwa Biar Allah di- disebut Boleh saya khotbah bertanya? ya, betul ya? Betul? boleh saya bertanya? Oke, silakan Boleh, Bang Suma boleh. bertanya. Oke, baik, Nanti makasih. dijawab. Di mute dulu, Silakan. di mute dulu, Bang. Di mute dulu. Oke, Nabi Isa Bang Eng, alaihissalam di mute dulu ya. diceritakan di dalam Al-Quranul Karim secara simpel terkait kelahirannya. Ibunya melahirkan di bawah pohon kurma. Catat itu. Di Kristen, di imannya saudara Eng, Yesus lahir di dalam palungan atau di dalam kandang binatang. Saya kasih data kepada saudara. Ulangan 34 nomor 4, Hakim-Hakim 1:16, Hakim-Hakim 3:13, Hakim-Hakim 4 nomor 5, 2 Tawarik 28:15, Nehemia 8:16. Yerusalem itu disebut dengan sebutan kota kurma. Saya baca salah satunya aja. Nehemia 8:16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Kemudian di dalam 2 Tawarik 28:15 dikatakan bahwa Yerusalem itu disebut dengan kota kurma, kota pohon kurma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang-orang Israel itu pulang ke Samaria. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Raja ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel. Kalah, kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Ketika orang Israel kalah, mereka menduduki kota pohon kurma. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan satu data di kitabnya Yahudi kalau kota mereka disebut kota kandang kambing, tempat Yesus lahir. Tolong tunjukkan data indikasi betul Yesus itu lahir di kota kandang kambing, atau ada wilayah kandang domba tempat Yesus lahir itu masih disejarahkan di dalam kitabnya Yahudi. Al-Quran menarasikan Maryam orang Yahudi Bani Israel ini, saudara Harun ini melahirkan di bawah pohon kurma. Karena kenapa? Karena di situ banyak kurma. Sekarang kau tunjukkan indikasi kambing punya domba atau punya kambing yang ada kandangnya. Tolong tunjukkan di mana disebut tempat lahir Yesus itu adalah kota kandang atau kota domba atau apanya itu yang bisa kau tunjukkan ke saya. Buktikan bahwa betul Yesus lahir di kandang binatang atau di palungan itu, terbukti bahwa tempat kelahirannya disebut kota palungan atau kota kandang. Silakan, saya tunggu. Jangan kau kabur. Baik ya. Terima kasih ya. Dari narasimu saja sudah menjelaskan
bahwa sosok Isamu itu menurut perjanjian yang kau sebutkan tadi itu dalam Taurat berarti ada 2000 tahun atau 1400 tahun dari Isamu lahir itu ya, Isa yang diceritakan dalam Al-Quran itu menegaskan, narasimu menegaskan sosok Isamu itu lahir di pohon kurma sesuai dengan Taurat Musa yang jaraknya 2000 tahun. Terima kasih bahwa sosok Isamu ini menurut pernyataanmu, sebentar saya jawab. Saya jawab, tenang Jul. Tenang Jul. Dia mau menjawab tuh yang dia tadi dia. Apa ini? Apa ini jawabannya? Anda membahas Taurat, saya tidak ada membahas Taurat. Saya tidak membacakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dengar. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan kota kurma. Tolong kau tunjukkan kepada saya Yerusalem dikenal kota kandang atau kota palungan. Silakan. Baik, jangan batuk begitu dong, kentara kali. Baik. Ya, jadi jangan begini, batuk begitu. Julma, aku jawab pertanyaanmu. Saya hanya ya, silakan. Tenang dulu, tenang Jul. Jadi, di Bethlehem itu dikenal dengan Migdal Eder, ya. Tertulis dalam Kejadian 35 ayat 21 disebutkan sebagai tempat di mana Yakub mendirikan kemah dan memelihara dombanya setelah kematian Rahel. Satu itu. Kemudian dalam Mika 4 ayat 8, menara pengawas domba atau Migdal Eder disebutkan sebagai tempat kekuasaan yang pertama akan datang mengacu pada kelahiran Mesias. Mika ayat 4 pasal 4 ayat 8. Indikasi lahir di kandang kambingnya mana? Kandang dombanya mana? Migdal Eder. Kemudian Yakub mendirikan tugu yang didirikan tugu bukan kandang. Iya. Tenang Jul. Lahir di kandang katanya. Yakub mendirikan tugu yang saya maksud ini palungan, kandang mana? Enggak perlu panjang lebar. Saya hanya butuh data satu aja. Kalau Yerusalem itu adalah kota kandang, gimana? Mesias. Saya tidak tanya tentang Mesias. Yang saya tanya, Yerusalem disebut dengan kota kandang itu di mana? Zulkifli. Tenangkan jiwamu, Jul. Yakub mendirikan tugu bukan mendirikan kandang. Disebutkan Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Kepiting cupit kerang, pasang kucing yang terang, Zulkifli. Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba. Menara. Itu menara bukan kandang. Dibaca di bawahnya itu. Gimana sih kalian ini? Menara. Tenang, saya tidak bertanya tentang menara. Saya tidak tanya menara. Saya tidak bertanya tugu, saya tidak bertanya menara, yang saya tanya kandang. Mana Yerusalem dikenal sebagai kandang, kandang domba. Kawanan domba itu untuk korban bait suci digembalakan di Bethlehem itu. Makanya saat kedatangan di Makassar juga banyak domba, coy. Loh, bro, tenang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya dikenalnya tempat kelahiran Yesus dengan kota kandang itu di mana? Atau membuat jawaban sendiri, Jul? Saya minta jawaban sesuai pertanyaan dong, sebagaimana saya menyatakan bahwa Yerusalem itu disebut kota kurma. Ayo. Loh, saya bilang kota kurma. Mana dalil yang mengatakan di dalam Bethlehem kota kurma? Pakai dalil, bro. Coba. Saya kasih kamu data lagi. Hakim-Hakim 3:13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Lalu berarti raja-raja itu diduduki oleh mereka. Pada Isamu, betul? Pohon kota kurma. Pohon kota kurma. Itu Isamu, kan? Berarti tempat kediaman orang Israel disebut kota kurma. Nabi Isa lahir di situ. Sekarang coba kau tunjukkan, jangan menara, jangan tugu. Yang saya maksud tempat Yesus kalau tidak fiktif berarti ada indikasi kota Yerusalem disebut kota kambing atau kota kandang. Mana? Baik, ini aku tunjukkan nih. Kan dia dalilnya. Tenang. Apa lagi? Jangan nangis, Jul. Tenang, Jul. Mana lagi? Gagal ya, 2 dalil gagal. Mana lagi? Tunjukkan berarti narasimu itu menegaskan Isamu lahir di bawah pohon kurma. Menara dan juga tugu tertolak. Sekarang mana? Nih, tenang, Jul. Menunjukkan dalil yang menegaskan korelasinya dengan Mika, ya. Mika silakan. oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kelahiran Yesus. Ya, di sini disebutkan
Ketika malaikat Saya tidak tanya itu. Berikan ke saya, Eng. Silakan, silakan. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya itu. Yang Berikan saya kepada tanya, yang saya Oke, saya tanya, jawab kau, Juma. di Saya mana jawab kau, Juma. terindikasi di dalam kitabnya orang Oke. Yahudi disebutkan bahwa kota Yerusalem disebut Tunggu. kota kandang. Silakan. Iya sudah Om Jeng jawab. Dengan saya ya. Ya, Nanti silakan, saya bukakan silakan. surat Maryam. Ya Maryam lagi. Baik. Ya Iya Maryam. dong. Tadi sudah dibahas tenang, itu. kau tenang Juma dengan Om Itu Jeng. sudah dibahas. Pertanyaanmu. Pertanyaan saya apa, host? Tunggu, Adil host. tunggu, santai Juma, Hasil, santai kau. Hasilnya apa ini, Tenang, host? Mika 4 Kita ayat butuh 8. keadilan tentang Yesus, baik. tentang Om Nabi Jing, Isa. bertanya tentang- Saya sudah jelaskan. tentang Isa yang- Sekarang Om coba Jing. Anda jelaskan di mana Yesus lahir, kotanya disebut Oke. kota kandang. Tadi sudah Kota ditunjukkan kandang. menara. Bethlehem. Ada lagi tugu. Ya. Silakan. Bethlehem, oke, dengar dulu. Bethlehem maupun daerah sekitarnya ada Bet Saur. Ada Bethlehem, Bet Saur, itu satu lokasi yang sama. Kalau kau Ya, pernah pergi ke sana, kota kandangnya oke, mana? Dengar dulu. Kalau kau pernah ke sana, di situ Kota kandangnya memang mana? banyak sekali peternakan domba. Kalau peternakan itu di Ini mana-mana. kita cek dulu data Alkitab. Fe'atka, Peternakan itu di lihat di sini. mana-mana. Migdar Eder. Eder itu artinya domba. Juma. Eder bahasa Ibrani itu adalah domba. Migdar itu menara. Fe'ata Migdar Eder. Lihat di sini. Oke? Saya tanya kandang kok menara Jadi, yang dibahas. Tunggu, kau jangan pergi ya. Kau pergi, kau pengecut. Kalau kau pergi, kau pengecut. Justru Ya. kau yang pengecut Nah, masuk sini lihat, bukan menunjukkan lihat, data. Migdal Eder. Di Mari mana kita dikatakan cek. Yerusalem itu Mari kota kita lihat. kandang? Tunggu dulu, Migdal Eder. Kita lihat ya. Migdal artinya menara. Ya, menara. dari kata Yang saya tanya kandang. Dari kata Magdala kita ingat ya. Yang saya Tower. tanya kandang. Tower itu artinya menara. Saya tidak tanya Nah, tower. baru kita lihat. Yang saya sekarang tanya kandang. Host, Eder yang saya itu tanya vlog. kandang. Ya, dengar dulu. Yang namanya juga kalau sudah kandang Bang domba Sumatera, ya punya kandang. kandang lah. Nanti Bang Kok, Sumatera, kok kamu seperti menanggapi begitu? ya? Nanti. Domba juga punya kandang, sapi juga punya kandang, ya kan? Kambing juga punya kandang, toh. Unta juga punya kandang. Iya. Saya kasih kamu lihat. saya Tempat kasih kamu kelahirannya lihat ada nggak indikasi dari sebentar. Saya Bible? lihat, kasih Bang kamu Arnold. lihat dulu sebentar. Ayo. Diam Sebentar. dulu dia Bang Arnold. Ya, coba kita lihat ya. Misalnya ya. Misalnya nih. Nah, misalnya. Jadi kalian tower dia misalnya, jawab. Tunggu Semua mana santai-santai. mengerti tradisi Israel? Misalnya ya. Tradisi Misalnya ya. Israel. Wah, paling pandai. Tunggu, saya kasih contoh. Nah, kau nggak tahu Serahkan buat Migdal saya Eder dulu itu sebentar, apa? teman-teman. Ini saya Numpang jarang gelap. ketemu dia ini. Saya ingin ketemu. Nah, misalnya di sini kita lihat tentang kandang. Misalnya ini di hadis Bukhari, Ya. Nabi pernah berkata, ya, bahwa Malah lari ke situ. dengar dulu, jangan Nggak begitu nyambung saya dia. tunjukin. Ini Nah, kita sedang membahas tentang tempat kelahirannya Nih, Nabi nih, Isa misalnya tadi. ya, saya kasih contoh. Ternyata tempat Sholatlah kelahiran Nabi kalian Isa di itu kandang kambing. di bawah kandang pohon kambing, toh. kurma. Berarti kambing Kan gitu. punya kandang, toh. Nah, sekarang Sholatlah, permasalahannya jangan sholat di kandang unta. ditolaknya Unta Nabi punya Isa kandang, ini oke? Baik. sebagai Yesus. Sekarang sekelas Ya, nggak Juma ya. apa-apa. Sekarang kita lihat. Kami juga tidak ingin Al-Quran, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Maryam, Yesus. Kamu dari tadi. Kami nggak mau. Bacot saja. Maryam, Nah, sekarang mari kita permasalahannya di Di mana bawah Yesus pohon itu kurma. dikatakan bahwa di dalam Mari kitabnya kita orang lihat, Yahudi kita cek. Yerusalem itu memang Ya. disebut sebagai kota kandang. Maria, oke. Maryam Bicara mengandung. sendiri dia. Lalu mengasingkan diri, oke, pergi tempat jauh. Nih. Kemudian, Nggak lihat ya, nyambung dia. Memang nggak bisa rasa dia nggak sakit bisa. akan melahirkan, Apa? memaksanya bersandar pada angkal pohon kurma. Nggak nyambung Betul? dia. Tunggu pohon kurma ini, tapi kan Nggak tanya, nyambung dia nggak nyambung. ya kan? Kamu Saya punya sudah Isa kan mengatakan lahirnya di bawah tadi pohon tidak kurma. ada yang bisa Oke. membantah itu. Lalu di bawah Tidak pohon ada yang kurma. bisa membantah. Pertanyaan Nggak ada saya. yang bisa membantah. Lalu suruh Justru Maryam sekarang di menggoyang mana pangkal kota Yerusalem kurma. disebut kota kandang, Oke. kayak menara, Sudah tower, tadi saya tunjukkan tugu. Migdal Eder. Migdal Eder. Itu menara. Migdal Eder. Itu menara bukan Migdal kandang. Eder.
Oke. Ci. Tadi saya belum tuntas ya sama si Aduh, Sumai. parah. Iya. Saya tunjukkan Midang Eda. korelasinya antara Kandang dengan menara. Megdal Ek terjadi dalam Jadi Mika Yesus 4 lahir ayat di menara 8. nih. Sepakat kita? Nah, Itu oke, sekarang lanjut ya. Sekarang Itu Yesus saya lahir tanya di kamu. menara. Oke? Pohon kurma, ya. Pohon kurma, lihat ya. Di bawah pohon kurma Allahu Isa Akbar, kamu. Mas. Oke, kita lihat. Kita lihat gambar pohon kurma. Pohon kurma. Pohon Lucu. kurma. Kita kemana-mana. Kesimpulannya Yesus Mari. lahir di menara. Kamu kebetulan ketemu sama saya, toh. Saya senang ketemu Anda. Ukuran Sekarang pohon Yesus kurma. diimani lahir di Ukuran menara. kurma. Tepuk Oke, tangan. coba kita cek Al-Quran kamu. Nih ya, kita baca. Saya bertanya apa dia Ukuran jawab pohon apa? kurma bervariasi. Tergantung Ya, malah dia kemana-mana perginya. rata-rata. Untuk cek Apa ini? Al-Quran kamu tentang saya lahir di bawah pohon kurma. Apa? Coba. Kemana-mana perginya. Ketinggian Om Ji, rata-rata. begini pertanyaan Bang Suma itu tunjukkan bahwa kota Bethlehem itu adalah kota kandang domba gitu. Iya, memang kan sudah Ya, dibilang. sudah. Emang Itu apa? beda, Host. Dia Coba kita sebutkan cek. dia Kita sebutkan cek. menara. Ini kan beda, host. Kita cek. Menara ini artinya Lehem. domba-domba itu bukan dikandangkan. Kota Di menara dia Domba. lahir. Di padang. Di sini disebutkan Jadi- padang di sini. Jadi sudah jelas Tuh. Yesus lahir di Nih, menara ya. lihat nih. Sepakat ya? Bethlehem. Mana? Tuh, Nggak lihat ada. nih, lihat nih. Bethlehem dijuluki Dalilnya di kota mana? domba. Di mana? Di mana dalilnya? Tuh, kamu Kitab lihat di mana sini. itu? Kitab mana? Kitab mana? Bethlehem Lukas. dijuluki Kitab mana itu kota Lukas domba. 2 ayat Karena 8. Di kitab Lukas 2 mana ayat itu 8. tertulis? Ya Lukas 8. Nah, Bro. oke, Di kita mana lihat. disebutkan Jauh. kotanya Lukas orang 2 ayat Yahudi 8, bro. sebagai Mari kota kita kandang itu lihat. di mana? Baik. Di mana? Lukas 2 ayat Kita cek, 8. kita cek. Kita cek, di kita mana? cek sebentar. Kita cek ya. Sebentar. Iya. Oke, Iya. tadi dari data sekuler udah dapat, sekarang kita cek. Ya kalau kota Bethlehem itu kota domba memang betul Lukas karena 2 ayat domba 8. itu Ah, Bani ya udah. Israel. Kamu mau tanya soal kandang? Otak kau di mana? Domba itu Domba yang punya julukan kandang, masa untuk disebut Bani kota kandang? Yakub. Apa Itu julukan kau untuk nih? Bani Nih. Yakub. Nah, Nih, lihat kita lihat. sekarang yang jadi permasalahan Disebut itu Bethlehem, adalah lihat ya. Bethlehem Di data disebut ini. kota kandang itu di mana? Kota kandang gimana sih kota Loh, kandang? kan Yesus lahir di kandang katanya. Tahu tuh. Katanya lahir di kandang. Otak lu kota kandang, kota katanya domba, lahir domba di kota Palungan. kandang. Di kota Oh, kandang. sekelasnya Juma Katanya begitu. lahir di Palungan, gimana toh? Iya, memang di dalam kota itu ada kandang dong. Ya mana dalilnya Gimana kalau kota sih itu kau? dikenal dengan Nih, kota lihat. kandang mana? Sebagaimana saya menunjukkan kota itu disebut kota memelihara pohon kurma. kebodohanmu. Maka Berarti banyak lebih kencing kena unta kepada Nabi begitu tuh Isa kau. daripada ke Yesus. Kau nih lahir banyak di minum kandang. kencing unta tuh kau lihat. Ya, Nih, lihat. mulai menghujat Nih. emosi dia. Ya memang kau ini kota Menghujat kandang, dia. kota domba. Kota domba Iya, ya itu ampun. artinya Yang Anda tunjukkan tadi di situ menara ada loh, menara, kandang dong. menara. Gimana sih kau nih? Menara. Yesus Ya. lahir di menara. Satu Tepuk Bang Akol. tangan. Menara kawanan domba. ngomong dulu. Jadi Ya, Yesus ya. lahir di Kau menara. jangan pergi pengecut. Pokoknya Gitu kalau ya. Juma pergi, Juma adalah Berarti seorang ustadz yang kesimpulan pengecut. dulu, kesimpulan Kau dulu. lihat ini. Yesus Kau pengecut. lahir di Jangan pergi menara. kau. Serius? Nih, Serius nggak ini tuh? adalah lihat nih. Setuju nggak? Lihat Setuju ini nggak? ya, pasal 8, Setuju nggak? Yesus pasal 4 ayat lahir 8. di menara. Setuju nggak? Engkau hai menara kawanan domba, benteng putri Setuju Sion, nggak kalau Yesus akan lahir di datang menara? kepadamu, bahkan ada datang pemerintahan yang utama, kerajaan bagi putri Yerusalem. Nubuatan Jadi kesimpulannya tentang dia. Yesus lahir di Pasal menara. 5, kita lihat. Pasal 5. Tenang dulu. Pasal 5. Sepakat nggak ini? Hai Gimana engkau, nih? Sepakat nggak? Yesus hai lahir di Bethlehem menara. Sepakat Efrata, nggak? yang kecil untuk berada di antara pasukan Jadi 1000, Yesus lahir seorang di yang menara akan gitu? menjadi pemerintahan di Israel. Ai. Oke, ini nubuatan Celote tentang kemana-mana dia, kedatangannya. celote Oke? kemana-mana dia, Nah, celote sekarang kemana-mana. Al-Quran, saya mau lihat kemampuan Celote Al-Quran kemana-mana kamu. dia nih. Ya, kita Host, lihat ini sudah kemampuan berapa menit ya? Al-Qurannya Bang Juma Udah 15 ya. menit dia ngomong Iseng-iseng sendiri di tuh. bawah lihat ya. Entah Saya mau kemana-mana dengar perginya. Juma katanya Ustaz, kemampuan Al-Qurannya di mana? Biar orang saya tes dia. Saya tes. Giliran saya tes kau. Yang saya tanya Kau. kemudian Saya tes kau apa? Dijawab Al-Quran. apa? Saya tes kau Al-Quran. Mari. Goyangnya Aduh, pangkal parah, pohon kurma parah. itu ke arahmu.